Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Al-hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu ini dalam rangka talabul ilmi sebagai bentuk salah satu kewajiban kita dalam memahami perkara agama, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan yang Nabi sabdakan dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah hendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia urusan perkara agamanya. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan ke baginda alam sayyidin alam kullu hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga beliau, pada para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang berbahagia, kaifa halukum? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Di pagi hari yang penuh berkah ini bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1447 Hijriah. Artinya kita sudah hampir mendekati pertengahan bulan Sya'ban. Nah, biasanya kalau sudah pertengahan bulan Sya'ban ini ada apa biasanya? Malam nisfu Sya'ban. Nah, ini menjadi tema yang menarik juga untuk dibahas sedikit ya di awal kajian kita. Sambil menunggu laptop saya ini masih loading ya. Jadi nisfu Sya'ban itu pertengahan bulan Sya'ban ya. Nisfu kan pertengahan. Namun di masyarakat kita ini kan sering adanya semangat yang menyebut malam pertengahan nisfu Sya'ban. Nah, bagaimana sikap kita? Kita harus bersikap tentunya berkaitan dengan ibadah ini harus bersikap bijak dan ilmiah juga ya. Dalam perkara nisfu Sya'ban ini memang ada khilaf perbedaan di antara ulama. Kita sebutkan dulu kesepakatannya ya. Ulama itu sepakat tidak ada larangan untuk melakukan ibadah baik di siang harinya ataupun di malam nisfu Sya'ban. Tidak ada yang melarang. Silakan. Siangnya mau saum, malamnya mau sholat malam, mau zikir, mau baca Quran, tidak ada larangan ya, karena dia seperti malam-malam lainnya, hari-hari lainnya. Bahkan di bulan Sya'ban kan kita memang disarankan memperbanyak ibadah saum. Dan mereka juga sepakat bahwasanya tidak ada ibadah khusus, tidak ada pengkhususan ibadah tertentu baik di siang harinya ataupun di malam hari nisfu Sya'ban. Dan ini sebagaimana perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi kan merupakan rujukan utama terutama dalam mazhab Syafi'i. Beliau katakan dalam kitabnya Al-Majmu', la yasih fi lailatin nisfi min Sya'ban syai'un muayyanun. Tidak ada riwayat yang sahih berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban tentang ibadah-ibadah tertentu atau khusus ya, dalam malam nisfu Sya'ban. Ya, silakan mau ibadah secara umum ya, silakan, tidak ada larangan. Namun yang menjadi larangan itu sudah mengkhususkan tertentu.
Ya, saum nisfu Sya'ban, sholat malam nisfu Sya'ban. Ini yang menjadi kritikan, ya, dikarenakan apa? Tidak ada riwayat yang sahih, dan hadis-hadisnya pun dinilai oleh para ulama hadis-hadisnya lemah dan sebagian mungkar. Ini berkaitan dengan pengkhususan. Kemudian ada perkara juga yang menjadi perselisihan di antara ulama. Apakah ada keistimewaan atau tidak malam nisfu Sya'ban ini? Nah, ini ada dua pendapat juga. Yang pertama, ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Rajab, dan dikuatkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Mereka berpendapat bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu ada keutamaan. Apa dasarnya? Dari hadis Nabi SAW, yattali'u Allah Ta'ala ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan, melihat makhluknya, hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah pun mengampuni bagi semua makhluknya, memberikan ampunan ke semua makhluknya, illa li musyrikin aw li musyahid. Illa li musyrikin aw musyahid. Kecuali dua orang, dua golongan. Siapa dua golongan yang tidak dapat ampunan ini di malam tersebut? Yang pertama musyrik, yang melakukan kesyirikan. Yang kedua musyahid, orang yang memiliki permusuhan, baik dengan tetangga, saudara, atau mungkin dengan pasangannya. Ini dua golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan di malam tersebut. Nah, ini hadisnya menjadi perselisihan. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dinilai lemah oleh sebagian ulama, bahkan Imam Al-Albani pun menilai lemah. Hanya saja hadis ini tidak diriwayatkan dari satu jalur, tapi diriwayatkan dari banyak, cukup beberapa jalur, dan sebagian ulama menilai dengan banyaknya jalur ini, hadis yang lemah ini menjadi hadis yang naik derajatnya, menjadi hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan baik ini termasuk hadis yang bisa diterima dan bisa diamalkan. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menilai hadisnya semuanya lemah, walaupun jalurnya banyak, tapi semuanya lemah, jadi tidak bisa diamalkan. Termasuk pendapat Imam Bukhari, Imam Ibnu Khuzaimah, dan lain sebagainya. Jadi itu perbedaan ulama dalam malam nisfu Sya'ban. Jadi yang meyakini adanya keutamaan, silahkan, ya, hidupkan malamnya, saum di siang harinya, tapi dengan catatan tidak ada ibadah atau ritual khusus. Mohon maaf, di sebagian masyarakat kita ada yang mengkhususkan dengan sholat malam nisfu Sya'ban dengan membaca surat-surat khusus, khususnya Al-Ikhlas, ya, sampai 10-100 kali, atau membaca surat khusus Yasin 3 kali dengan ritual tertentu. Ini yang perlu kita kritisi. Kenapa? Ya memang karena tidak ada dasar dalilnya dan tidak dicontohkan dari Nabi. Dan bagi yang tidak meyakini adanya keutamaan juga tidak bisa mengingkari orang yang meyakini adanya keutamaan. Dikarenakan ini permasalahan khilafiyah ijtihadiyah, permasalahan memang khilaf dan berdasarkan dalil. Masing-masing memiliki pandangan terhadap dalil tersebut. Itu ya singkat tentang malam nisfu Sya'ban. Tapi jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan fikih siam. Ya, ini saya masih menunggu laptopnya, baru bangun tidur ini ya, masih bingung dia. Qadarullah, ini agak lama. Masih ingat pembahasan kemarin tentang apa? Tentang rukun puasa. Berapa rukun puasa? 2. Ya, sebagian hanya 1. Ya, karena masalahnya di mana? Niat itu syarat sah atau rukun. Kalau di kitab yang kita pakai dia masukkan ke rukun. Tapi di kitab yang lain kebanyakan ulama memasukkannya sebagai syarat sah niat itu. Jadi rukunnya cuma 1. Apa rukunnya itu? Selain niat, meninggalkan semua perkara yang membatalkan saum. Itu rukunnya. Jadi kalau rukun itu hilang, kita melakukan perkara yang membatalkan, ya sudah, saumnya batal. Rukun dan syarat sah keduanya harus terpenuhi. Itu intinya, ya. Kemudian ada sunnah-sunnah saum. Nah, berapa sunnah-sunnah saum? Banyak ya. Di antaranya pertama sahur, menyegerakan sahur. Kedua, mengakhirkan sahur, mohon maaf, sahur dan mengakhirkannya. Kedua, menyegerakan berbuka. Urutannya ya, didahulukan, diutamakan kurma basah, kurma yang biasa, kemudian air. Kemudian
berdoa ya. Nah, doanya sudah pada hafal belum? Riwayatnya Imam Abu Dawud yang hasan, zahaban dhama'u wa tallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu silahkan dihafalkan ya. Kemudian termasuk sunnah ya, menjauhi perkara dari perkara apa? Menjauhkan diri dari perkataan yang tidak berguna ya. Apalagi perkataan yang kasar, kotor ya, bisa dan perbuatan maksiat secara umum. Karena esensi atau inti dari ibadah saum kan menahan diri dari semua perkara yang Allah larang ya, termasuk tangan kita, ucapan kita, lisan kita, mata kita, semuanya kita jaga. Kemudian juga termasuk sunnah kita berdermawan ya, memperbanyak sedekah, berbuat baik, kemudian mempelajari Al-Quran ya, tidak hanya mengkhatamkan tapi berusaha membaca dan memahami dan mengamalkannya. Kemudian ada perkara-perkara yang dimakruhkan. Nah, masih ingat perkara yang dimakruhkan? Yang pertama berkumur-kumur ya, berbanyak-banyak, terlalu banyak berkumur-kumur dan istinsyaq, khawatir ada yang masuk. Yang kedua, mencium atau mencumbi dengan syahwat, itu yang tidak boleh. Kemudian ada perkara-perkara yang boleh, tidak membatalkan, diantaranya mandi ya, mandi menyiram kepala dengan air perbolehkan. Kemudian siwak ya, tidak membatalkan, cuman kalau menggunakan pasta gigi khawatir ya, itu kalau tertelan maka jangan. Menggunakan tetes mata boleh atau tidak? Boleh ya, tapi kalau tetes mata, ini ada beberapa tetes mata dan saya pernah coba, itu menimbulkan rasa pahit di kerongkongan. Nah, itu ada tetes mata yang cukup kuat ya, saya pernah pakai, itu pahit ke kerongkongan, maka sebaiknya jangan dipakai ketika saum. Kalau tetes mata yang ringan itu nggak masalah ya. Kemudian tetes hidung juga, kalau ada yang masalah di hidungnya harus ada tetes, silahkan pakai selama tidak ada sesuatu yang sampai ke tenggorokan. Kalau ada rasanya di tenggorokan, sebaiknya jangan, diakhirkan saja sampai berbuka. Tetes telinga pun begitu. Kalau telinga insya Allah tidak ada rongga yang berhubung dengan tenggorokan ya, jadi aman. Jadi tidak semua yang dimasukkan ke anggota tubuh kita membatalkan, kan sebagian masyarakat begitu ya, sampai membersihkan telinga pun jangan katanya. Nanti batal, sebetulnya tidak ya. Termasuk kemarin juga kita bahas ya, kalau kita periksa gigi ya, ada sesuatu yang dimasukkan ke mulut kita, cermin dan lain sebagainya, tidak membatalkan ya. Kemudian ada satu perkara yang sempat terlewat kemarin dan tidak ada dalam tampilan kita, yaitu berkaitan dengan bekam. Nah, ini saya lupa bahas tadi di buku ya kemarin. Apa hukum hijamah atau berbekam ketika berpuasa? Nah, ini ada dua pendapat kuat di antara ulama, yang menjadi perbedaan yang cukup kuat. Pendapat mayoritas ulama itu menjelaskan bahwasanya berbekam tidak membatalkan puasa. Ini pendapatnya mazhab Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Ahmad dan sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya berhijamah itu membatalkan. Kenapa? Karena masing-masing memiliki dalil, dua-duanya sahih. Ya, yang satu mengatakan, yang pertama, ihtajaman, hadisnya Anas bin Malik. Ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi pernah berhijamah dalam kondisi berpuasa. Ya. Hadisnya Ibnu Abbas, Muhammad bin Anas. Ini sahih Bukhari. Yang kedua dari Imam Ahmad, aftaral haji wal mahjum. Nabi pernah bersabda, sudah berbuka atau batal puasanya orang yang menghijamah, membekam dan yang dibekam. Nah, gimana nih? Dua hadis, dua-duanya sahih, tapi kontradiktif, saling bertentangan. Nah, ini makanya para ulama memiliki metodologi bagaimana memahami dua dalil yang berbeda ini. Yang pertama, caranya dengan digabungkan. Ya, kalau masih bisa digabungkan, dikompromikan, maka dikompromikan. Kaidahnya al-jama' aula min at-tarjih, menggabungkan dalil-dalil itu lebih utama dibanding mengambil salah satu dan meninggalkan yang lain. Ini metodologi para ulama. Nah, digabungkan di mana? Muncullah pendapat dengan syarat boleh hijamah, tetapi dengan syarat kalau hijamah itu tidak membuat kita lemas, tidak membuat kita menyebabkan berbuka. Kalau hijamahnya ringan ya, apalagi kalau hijamah kering nggak masalah. Hijamahnya basah beberapa titik, tidak membuat pusing, lemas, silahkan. Tapi kalau sampai membuat lemas,
bakal mual, terkadang kan adanya sebagian orang kalau di hijamah sampai mual muntah, kemudian tidak bisa melanjutkan sahur, maka jangan berhijamah. Sebaiknya diakhirkan sampai berbuka di malam hari, ya, itu lebih aman. Ya. Pendapat yang lain dengan cara mengambil satu dalil dan meninggalkan yang lain. Sebagian ulama menilai hadis tentang membatalkan saum ketika hijamah itu sudah dihapuskan, dimansuh. Ya, dihapuskan hukumnya, akhirnya dipakai hadis yang tadi yang membolehkan berhijamah. Nah, jadi kesimpulannya kalau memang memungkinkan untuk diakhirkan, sebaiknya diakhirkan untuk menghindari perselisihan. Ya. Tapi kalau memang harus di siang hari, lihat kondisi kita, lemas atau tidak, bakal pusing atau tidak. Kalau tidak, ya usah. Biasanya kalau bekamnya sudah profesional, dia akan cek dulu tensi darahnya segala macam. Oh, ini nggak cocok kondisinya untuk dibekam, jangan paksakan. Ya. Termasuk perkara dikiaskan ke perkara bekam hijamah adalah donor darah. Boleh nggak berdonor ketika saum? Nah, ini sama dengan kasus hijamah bekam. Kalau dengan donor darah khawatir kita lemas, maka jangan. Jadi kalau dengan donor darah ya kita insya Allah masih kuat, sehat, tidak masalah, silahkan boleh berdonor darah. Apalagi dalam kondisi darurat ya, orang membutuhkan, keluarga, teman misalkan, sama jenis darahnya dengan kita. Ya. Kita kira-kira kuat, silahkan untuk berdonor dan tidak membatalkan. Subhanallah, ini qadarullah tidak mau masuk laptop saya ya, memang perlu di servis, di upgrade kayaknya ini. Tapi jemaah, kita pakai buku saja ya, ya udah, tidak pakai slide. Kita akan membahas tentang perkara orang-orang yang memiliki uzur ya, untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, jadi ada beberapa golongan yang Allah berikan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya. Ada berapa golongan ini? Ya, secara umum ada 3 jenis golongan. Secara umum ada 3 jenis golongan. Yang pertama, itu kelompok yang boleh bagi dia berbuka dan boleh juga saum. Boleh memilih, boleh berbuka, boleh saum. Yang kedua, kelompok yang wajib berbuka. Wajib berbuka. Yang ketiga, kelompok yang tidak boleh berbuka. Artinya wajib saum. Nah, kita mulai dari kelompok yang pertama ya, yang boleh baginya berbuka dan boleh juga saum. Man yajuzu lahu fitr wa saum. Siapa mereka ini? Yang pertama. Ini kelompok yang pertama ini, poin A-nya adalah al-marid, orang yang sakit. Orang yang sakit ini secara umum dia memiliki rukhsah keringanan. Boleh bagi dia untuk saum, boleh bagi dia untuk berbuka ya. Cuman ada kondisi tertentu. Ya. Dalil tentang keringanan bagi yang saum ini adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah 185. Ya, 185. Man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan kemudian berbuka, maka wajib baginya mengqadha di hari yang lain. Ya. Namun tidak semua orang sakit ini boleh berbuka. Ada 3 kondisi, ya, 3 kondisi orang yang sakit. Yang pertama, an yakuna maradahu yasiran la yata'athar bisawm wa la yakunu fitr arfaq bihi. Kondisi pertama, orang yang sakitnya ringan, tidak terpengaruh dengan saumnya. Misalkan batuk ringan, flu, ya, sakit kepala ringan, ya, kepentok kaki kita, gitu kan, ujung kaki kepentok sakit ya. Tapi apakah boleh dengan alasan tersebut tidak puasa? Nggak boleh, karena sakitnya ringan, ya, luka dari jari kita, misalkan ya. Ini sakit-sakit yang ringan ini, kalaupun saum juga tidak berpengaruh ke penyakit ini, maka hukumnya dia tetap wajib
puasa. Ya. Yang kedua, kondisi orang sakit ini an yakuna maraduhu yata'akhkhar bur'uhu, an yazida maraduhu aw yata'akhkhar bur'uhu wa yashqa 'alaihi shaum lakin la yadurruhu. Orang yang kalau saum sakitnya akan bertambah parah. Kalau dengan saum sakitnya bertambah parah atau akan memperlambat proses penyembuhan. Dia bisa saum sebetulnya, tapi kalau saya saum, dia saum ini akan bertambah sakitnya, akan memperlambat proses penyembuhan. Ya. Hukumnya maka dianjurkan untuk berbuka, tidak berpuasa. Maka disunnahkan bagi dia untuk berbuka, tidak berpuasa. Ya. Tapi kalaupun dia berpuasa, puasanya tetap sah, namun hukumnya makruh. Ya, makruh karena dia membebani diri dia sendiri. Misalkan orang yang punya penyakit, mohon maaf, GERD, ya, lagi kambuh misalkan GERD-nya, ya, harusnya dia minum obat dan semacamnya, tapi dia memaksakan untuk saum. Ya, dia terasa tersiksa, terbebani, tapi memaksakan diri saum atau memperlambat proses penyembuhan dia. Baru selesai sembuh, pulang di rumah sakit, maksain saum. Memang kuat, ya, sah saumnya, cuman makruh. Dan yang dianjurkan adalah berbuka, ya, sampai dia betul-betul fit. Nah, itu kondisi yang kedua. Yang ketiga, an yashqa 'alaihi shaum wa yatasabbab fi darari qad yufdi ila al-halak. Kalau orang yang sakit ini dia tetap saum, maka ini akan memberatkan dia, bahkan akan membahayakan dirinya. Jadi yang ketiga ini kalau dengan saum itu bisa membahayakan orang yang sakit ini, bahkan bisa mengancam nyawa. Nah, dalam kondisi seperti ini, membahayakan, mengancam nyawa, maka hukum saumnya menjadi haram bagi dia untuk saum, tidak boleh. Ya, dokter mengatakan nggak boleh saum dulu. Ini baru selesai operasi misalkan, ya. Ini penyakitnya parah, nggak boleh saum dulu, jangan memaksakan. Ya, bahaya kalau bisa memaksakan saum, nanti bisa berbahaya. Dia tetap memaksakan, oh ini sama dengan dia mencelakai dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Nah, kalau sudah ada indikasi nggak boleh, berbahaya, ya jangan dilakukan. Jangan maksa gitu loh. Ah, saya mah ada kuat, insya Allah. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau memang bisa membahayakan sebaiknya, dan bahkan hukum saumnya bisa menjadi haram, gitu ya. Jadi 3 kondisi orang yang sakit. Jadi seorang yang sakit harus tahu gimana kondisi dirinya, sehingga dia bisa memilih mana yang tepat untuk kondisinya. Ya. Kemudian jamaah, bagi orang yang sehat, namun dia khawatir kalau dia saum dia sakit, dia kondisinya sehat nih. Tapi kalau saum, dia langsung sakitnya kambuh. Nah, gimana kondisi orang seperti ini? Boleh tidak berbuka? Yubahu lis-shahih alladhi yakhsha al-marad bisiyam an yuftir. Boleh bagi dia, orang yang sehat, kalau memang khawatir dan sudah pernah dia coba setiap saum dia sakit, misalkan langsung kambuh dari penyakitnya, boleh untuk tidak berpuasa. Karena dia seperti hukum orang yang sakit. Ya, tetap kewajibannya nanti mengqadha di hari yang lain, gitu ya. Ini kelompok pertama, poin A. Poin B-nya, masih kelompok yang pertama yang boleh saum dan boleh berbuka adalah orang yang melakukan perjalanan atau musafir, orang yang sedang safar, ya. Dalilnya sama tadi Al-Baqarah 185. Ya. Nah, orang yang safar ini boleh bagi dia untuk tidak berpuasa, dikarenakan ya safar merupakan rukhsah keringanan, dan safar yang dimaksud adalah safar yang boleh kita mengqashar di dalamnya, itu yang jaraknya kurang lebih minimal 80 km. Ya, jika safar ya silakan boleh untuk tidak berbuka. Hanya saja menjadi pertanyaan, mana yang lebih afdol, yang lebih baik? Kalau masalah boleh tidak ada permasalahan, jelas bolehnya. Tapi mana yang lebih baik bagi orang yang musafir
tetap puasa atau berbuka? Ini menjadi perselisihan di antara ulama. Mana yang lebih baik? Nah, puasa atau berbuka? Nah, tergantung kondisinya. Ya. Jadi kalau musafir ini, ya ini ada 3 kondisi juga bagi orang yang safar. Kondisi yang pertama, an yasyqa alaihi saum aw ya'uqahu an fi'lil khair. Kalau dengan saum orang musafir ini terbebani, ya, berat ketika safarnya dari mengerjakan perkara-perkara yang baik, ya, maka lebih baik dia berbuka. Misalkan safarnya jauh dan harus turun naik kendaraan, bawa barang banyak, ya, kebayangkan berat, ya. Itu membuat dia tidak bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak ibadah, lemas terus harian. Maka dalam kondisi seperti ini lebih baik dia berbuka, ya, kalau terasa berat bagi dia ketika safar. Nah, hadisnya apa? Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhallala alaihi faqala ma hadha? Qalu sha'imun faqala laisa minal bir as-shaum fi safar. Suatu hari Nabi pernah bersafar dengan para sahabat. Kemudian Nabi melihat orang-orang berkumpul mengerumuni salah seorang sahabat, ya, sedang ditutupi oleh kain, gitu ya. Zaman dulu safar di padang pasir terik, ya, luar biasa. Ternyata ada orang yang pingsan, ya, kecapean, kepanasan karena dia dalam kondisi berpuasa, ya. Orang-orang sedang mengerumuni dia untuk menutupi, gitu ya, biar nggak kepanasan. Apa kata Nabi? Laisa minal bir as-saum fi safar. Tidak termasuk kebaikan saum dalam kondisi safar. Nah, ini apa maksudnya? Dan bagi orang yang memberatkan dirinya, ya, jangan memaksakan. Kalau memang tidak kuat, silahkan, karena ada rukhsah. Berbuka itu lebih baik bagi orang yang terbebani, gitu ya, berat untuk saum ketika safar. Yang kedua, kondisinya alla yasyuq alaihi siyam wa la ya'uqu an fi'lil khair. Berbeda dengan kondisi yang pertama, saum tidak memberatkan dia. Ya, safarnya mudah. Dari depan rumah sudah pakai travel, ya, jemput ke bandara naik pesawat. Ya, di pesawat beberapa jam saja, 2 jam, ya, tidur, turun, dijemput lagi sampai tujuan, kan. Ringan safar seperti ini, ya, tidak ada hal yang memberatkan. Maka yang paling baik bagi orang seperti ini adalah berpuasa, tetap puasa. Kondisinya karena memungkinkan dan tidak memberatkan, ya. Ini sebagaimana hadisnya Abi Darda, bahwasannya beliau berkata, kami pernah keluar bersama Nabi dalam kondisi safar fi yaumin har, dalam kondisi cuaca yang sangat panas terik. Hatta yada'u ar-rajul yadahu 'ala ra'sihi min shiddatil, sampai saking panasnya sebagian orang itu meletakkan tangannya di atas kepala mereka, ya, saking panasnya. Wa ma fina shaim illa ma kana min nabi wa Rawaha, dan tidak ada yang saum di antara kami ketika itu kecuali 2 orang, Nabi SAW dan sahabat yang bernama Abdullah ibn Rawahah. Jadi Nabi pun pernah melakukan saum di dalam safar, ya. Bahkan safarnya cukup panjang dan kondisinya panas, tapi Nabi tetap berpuasa, itu, ya. Dan bahkan juga ditanyakan oleh sahabat Hamzah ibn Amr al-Aslami. Seorang sahabat Hamzah bin Amr ini bertanya kepada Nabi, "A'asumu fi safar, ya Rasulullah? Apakah aku berpuasa ketika aku safar?" Kata Nabi, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Kalau kamu mau saum, silahkan saum. Kalau kamu mau berbuka, ya silahkan juga kamu berbuka. Jadi dalam kondisi orang yang tidak memberatkan saum baginya, dia boleh berbuka, boleh, tapi yang lebih baik baginya tetap saum, itu, ya, kondisi yang kedua. Kondisi orang musafir yang ketiga, an yasyqa alaihi shaum masyaqqatan syadidah ghairu muhtamilah qad tufdi ila al-halak. Kondisi orang yang safar kalau dengan saum ini malah, ya, bukan lagi membebani dia, memberatkan dia, tapi membahayakan. Sama dengan kondisi orang sakit tadi. Jadi kalau sampai membahayakan dia, ya, dia safar, mungkin dia baru sembuh dari sakit, ya, maksain saum, ternyata membahayakan dirinya, maka dia
hukumnya wajib berbuka dan tidak boleh berpuasa. Ya, beberapa kondisi orang yang melakukan perjalanan. Silakan kondisikan, disesuaikan dengan kondisi kita kalau melakukan perjalanan. Ya. Lalu kapan orang yang musafir ini boleh berbuka? Kapan dia boleh mulai tidak berpuasa? Apakah semenjak dia pergi dari rumahnya atau kalau dia sudah dalam perjalanan? Nah, ini menjadi pertanyaan. Yang pertama, kalau safarnya sebelum fajar, dia safarnya sebelum fajar, subuh jam 2 dia sudah berangkat. Ya. Kemudian tentunya ketika datang waktu subuh dia dalam kondisi di perjalanan. Nah, bagi orang yang seperti ini tidak ada perselisihan di antara ulama, boleh bagi dia untuk berbuka selama perjalanan itu. Karena ketika subuh dia dalam kondisi di perjalanan. Boleh dia makan minum. Yang kedua, kalau safarnya ini mulainya setelah subuh. Ya kan safar saya jam 7 pagi. Otomatis dia subuhnya dalam kondisi masih mukim gitu ya, belum melakukan perjalanan. Gimana? Apakah tetap wajib saum dulu atau sudah boleh langsung berbuka, tidak saum ketika dia subuh ya, sholat subuh, habis sholat subuh kan masih ada waktu, boleh nggak tuh sarapan dulu ya, karena nanti safarnya agak siang misalkan jam 7 jam 8. Nah, ini menjadi perselisihan di antara ulama ya. Pendapat mayoritas ulama dari kalangan Abu Hanifah, Malikiyah dan Syafi'iyah, la yubah lahul fitr dzalikal yaum. Enggak boleh bagi dia untuk berbuka selama dia masih mukim, belum melakukan perjalanan. Ya kalau berangkatnya jam 8 ya berarti nanti berbukanya ketika sudah di perjalanan. Kalau masih dalam kondisi mukim dia wajib saum dulu. Itu pendapat mayoritas ulama. Namun Imam Ahmad dan sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan selama dia kalau sudah niat bersafar, ya maka boleh baginya untuk berbuka. Ya, jadi sambil nunggu dia safar nanti jam 7 atau jam 8 dia tidak wajib berpuasa, boleh bagi dia sarapan dan lain sebagainya. Ini yang dikuatkan oleh penulis ya. Pendapat yang kedua, kalau memang sudah niat safar, walaupun belum memulai perjalanan, maka dia sudah diperbolehkan untuk berbuka, itu ya, berkaitan dengan musafir. Kemudian kapan keringanan berbuka ini berakhir bagi seorang musafir? Apakah ketika sampai di tujuan atau ketika kembali ke tempat tinggalnya? Ya, kalau sampai tujuan dan dia berniat mukim, misalkan saya niat safar ke Jogja, mau mengunjungi keluarga di sana dan akan menetap kurang lebih sampai akhir Ramadan. Ya, 10 hari terakhir saya di sana. Menetap karena ada keluarga. Kalau memang niatnya menetap, maka ketika dia sampai di tempat tujuan, sudah tidak boleh lagi dia berbuka. Karena kondisinya dari musafir sudah berubah menjadi mukim. Tapi kalau niatnya, saya nggak mungkin, saya di sana hanya ada pekerjaan, mau menyelesaikan urusan, nggak tahu nih, bisa 3 hari, bisa seminggu, nggak tahu kapan beresnya, maka selama itu pula dia memiliki rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa karena kondisinya, statusnya masih musafir. Walaupun sudah sampai di tempat tujuan, ya. Sama dengan qasar lah ya, yang pernah kita bahas. Yang pertama. Yang kedua, berakhirnya keringanan bagi seorang musafir untuk tidak berpuasa ketika dia kembali ke tempat tinggalnya, ya, domisilinya, rumahnya, ya. Dari Jogja pulang lagi ke Cimahi, ya. Ketika sampai di Cimahi ya sudah tidak boleh lagi dia berbuka. Hanya saja ada perbedaan pendapat ulama. Kalau sampainya di awal hari, siang hari misalkan, kalau nyampainya malam nggak masalah, mau makan minum silahkan. Tapi kalau nyampainya pas siang hari, nyampe jam 10 pagi, ya, bagi orang yang pulang dari safar ini, ketika safar dia dari sana memang tidak berbuka puasa dia tidak berpuasa, berbuka. Apakah ketika sampai ke tempat tinggalnya dia boleh makan minum atau tidak? Atau harus menunggu sampai maghrib baru dia boleh makan minum? Nah, di sini ada perbedaan pendapat antara ulama. Ya.
Sebagian ulama mengatakan dari kalangan Syafi'iyah ya, kemudian juga Malikiyah ya, bahwasanya la yalzamuhu imsak. Jadi Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, tiga mayoritas ulama tidak ada kewajiban bagi dia untuk berpuasa. Jadi kalaupun sampai jam 10, kalau memang nggak puasa ya boleh makan minum. Ya, walaupun dia di rumahnya sendiri. Karena memang dari awal dia tidak puasa ketika safar. Tapi pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan kalau dia sampai ke negerinya atau ke tempat tinggalnya, walaupun ketika safar dia tidak berbuka, ketika sampai dia wajib menahan dirinya. Wajib, nggak boleh dia makan minum sampai maghrib. Walaupun hari tersebut tidak dihitung sahur. Karena kan mulai perjalanan dia tidak sahur. Tapi ketika sampai ke tempat tinggalnya tidak boleh makan minum. Ya, harus menahan dirinya sampai terbenam. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah, dan yang kuat Allah alam pendapatnya mayoritas ulama bahwasanya kalau orang sudah tidak berpuasa ketika safar sampai ke tempat tinggalnya ya silakan boleh makan dan minum, hanya kewajibannya apa? Mengqadha di hari yang lain, itu ya. Ini poin yang musafir. Selanjutnya C ya, poin C ketiga dan keempat, C dan D-nya termasuk kelompok yang pertama ya, boleh buka, boleh saum. Selain orang sakit, musafir, yang ketiga dan keempatnya syekhul kabir wal mar'atul ajuz wal marid alladzi la yurja buruhu. Orang yang sudah lanjut usia, lansia, yang sudah tidak mampu saum. Kalau yang sudah lanjut usia tapi masih kuat, saum silakan ya, saum. Tapi dia tidak mampu lagi ya, sudah sepuh nggak mampu sahur, maka hukumnya boleh untuk tidak berpuasa, namun kewajibannya membayar fidyah. Tidak ada kewajiban qadha, karena mau diwajibkan qadha memang dia nggak mampu, sudah tua renta ya, nggak mampu ya, mungkin sakit-sakit dan semacamnya, maka kewajibannya hanya membayar fidyah. Sama halnya dengan orang yang sakitnya parah, tidak ada kemungkinan, kecil kemungkinannya dia sembuh. Misalkan divonis memang harus terus minum obat. Kalau sehari nggak minum obat, kambuh dia, sakit. Ya, orang seperti ini, dia dikiaskan walaupun masih muda, misalkan, mohon maaf, kasus gagal ginjal kan banyak sekarang di kalangan anak muda ya. Minum minuman kemasan dan lain sebagainya, tinggi gula. Gagal ginjal harus cuci darah. Orang yang cuci darah kan nggak bisa terlalu banyak minum, nggak bisa juga kekurangan cairan. Ya. Artinya dia sulit kalau harus mengqadha, nggak bisa apalagi sahur. Orang seperti ini hukumnya sama dengan lansia tadi. Ya, maka hanya membayar fidyah, tidak ada kewajiban mengqadha. Bagaimana cara membayar fidyahnya? Sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Nah, kalau full tidak bisa sahur sebulan, berarti selama sebulan. Dihitung saja 29 atau 30 hari. Nah, satu harinya memberi makan satu orang miskin. Bisa dengan makanan jadi satu porsi yang mengenyangkan. Ya. Bisa juga dengan beras, bahan makanan pokok. Berapa takarannya? Setengah sok. Setengah sok itu berapa? Kurang lebih 1,5 kilo. Ya, satu sok kan kurang 2,5 sampai 3 kilo ya. Semua seperti ukuran zakat fitrah ya. Setengahnya ya dari 1,25 sampai 1,5. Ambillah 1,5 yang lebih gitu ya. Berikan setiap harinya ke orang miskin selama 1 bulan itu. Cara pelaksanaannya boleh sehari langsung berikan ke 30 orang, beres. Boleh dicicil. Setiap hari saya mau ngasih satu aja. Satu punya tetangga, setiap hari saya ngasih satu ya. Dan tidak harus ke orang yang berbeda. Kalau cuma ngasih kedua orang boleh. Ya, berarti seorang dapat 15 porsi, dia 15. 2 orang. Tinggal kalikan saja begitu ya. Kalau mau ngasih nasi bungkus ya silahkan. Yang kurang lebih sama harganya dengan 1,5 kilo beras tadi. Kalau beras yang biasa dia makan 15.000 kali 1,5 berapa? 22.500. Berilah ya satu bungkus nasi, padahal 20 ribuan misalnya. Ya, berikan satu porsi makanan yang mengenyangkan, itu sudah cukup. Itu cara membayar fidyahnya ya. Apakah harus di lingkungan rumahnya? Juga tidak. Ya, sekarang banyak jasa yang membuka untuk bayar fidyah. Biasanya di daerah-daerah terpencil, daerah orang yang membutuhkan. Itu banyak sekarang ya. Termasuk juga ketika istri saya tidak saum, hamil, menyusui, itu
ada kenalannya di daerah Jawa yang cukup masyarakatnya terpencil, membuka jasa seperti itu, ya sudah kita tinggal transfer saja. Dihitung proporsinya berapa, misalkan 15 atau 20 ribu, kalikan jumlah hari yang dia berbuka. Tertransfer, sudah nanti didokumentasikan, udah beres. Tersampaikannya, jadi sekarang mudah, yang tidak perlu ribet ketika membayar fidyah. Kemudian, yang kelima dan keenam, ya, A, B, C, D, F, G ya, kalau tadi ya. Orang, nah ini yang sering dipertanyakan, terutama oleh ibu-ibu. Nah, ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui, ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Bagi mereka yang tidak mampu saum, boleh berbuka. Tidak ada perselisihan. Ibu hamil kalau saum pusing, khawatir janinnya tidak berkembang, boleh. Ibu yang menyusui kalau saum, anaknya malah jadi mencret-mencret, maaf misalkan, sakit ya. Boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Itu tidak ada perselisihan keringanan tersebut ya, dikarenakan dalam hadis yang sahih juga disebutkan, yang riwayatnya Imam Ahmad dihasankan Imam Al-Bani, Nabi bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla wada'a 'anil musafir syatra shalah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi orang yang safar setengah salat, qashar artinya. Wa 'anil musafir wal hamil wal murdi as-shaum, dan Allah memberikan keringanan bagi orang yang safar, ibu hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Ya, hadisnya hasan. Cuman yang menjadi perbedaan, perselisihan di antara ulama, apa yang wajib, apa kewajiban ibu hamil dan menyusui kalau berbuka? Apa kewajiban mereka berdua? Apakah wajib mengqadha? Apakah wajib membayar fidyah? Atau wajib keduanya? Qadha dan fidyah. Ini ada 5 pendapat. Ulama berselisih sampai 5 pendapat di sini. Pendapat yang pertama apa? Alaihimal qadha wal it'am an kulli yaumin. Wajib bagi ibu hamil dan menyusui ini mengqadha dan memberi makan atau membayar fidyah. Jadi 2. Ya, wajib qadha dan fidyah. Setiap harinya satu orang miskin. Tata caranya sama dengan yang tadi. Fidyahnya ya, 1,5 kilo beras atau 1 porsi makanan yang mengenyangkan. Ini pendapat siapa? Pendapatnya Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad. 3 mazhab ya. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad ada sedikit detail ya, pendetailan. Jadi wanita hamil dan ibu menyusui kalau berbukanya karena khawatir terhadap dirinya dan anaknya. Terhadap dirinya dan anaknya. Jadi kalau dia saum, dia takut sakit dan takut membahayakan anaknya juga. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini takut terhadap 2 jiwa, dirinya dan anaknya, maka hanya wajib mengqadha tanpa membayar fidyah. Ya, wajib hanya mengqadha tanpa membayar fidyah. Jadi kalau takutnya, khawatirnya terhadap diri dia, ibunya dan anaknya, hanya qadha saja. Tapi kalau takut ke salah satu, ibunya mampu saum, tapi yang takutnya anaknya sakit, atau anaknya nggak masalah, tapi ibunya yang takut khawatir sakit. Nah, maka itu ada yang pertama tadi wajib qadha dan fidyah ya. Kemudian pendapat yang kedua, ibu hamil dan menyusui kalau berbuka hanya wajib mengqadha saja secara mutlak, baik dia takut terhadap diri dan anaknya, kewajibannya hanya mengqadha, tidak ada kewajiban membayar fidyah. Ini pendapat siapa? Pendapatnya Imam Abu Hanifah ya. Dan dikuatkan oleh sebagian ulama seperti Abu Thawr dan Abu Ubaid dan lain sebagainya ya. Karena mereka mengkiaskan kepada orang yang sakit dan orang yang safar. Orang sakit dan safar kan kewajibannya hanya mengqadha saja, tidak ada kewajiban membayar fidyah. Pendapat yang ketiga, hanya wajib membayar fidyah tanpa mengqadha. Ini pendapat cukup kuat juga. Ini pendapatnya sebagian sahabat, di antaranya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dan juga ini dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Apa dalil mereka? Mereka berpegangan dengan dalil wa thabata li syekhil kabir wal ajuz al kabir idza kana la yutiqani shaum. Mereka mengkiaskan orang yang tadi sudah lanjut usia, yang tidak mampu berpuasa, kewajibannya hanya membayar fidyah. Orang yang hamil dan berpuasa pun nggak mampu dia berpuasa, maka kewajibannya hanya membayar fidyah. Mengkiaskan kepada lansia tadi. Jadi pendapat yang ketiga. Yang keempat, ada dibedakan ya.
Bagi wanita hamil wajib mengqadha, bagi wanita yang menyusui wajib mengqadha dan fidyah. Pendapat siapa? Ini pendapat kedua dari Imam Malik. Imam Malik punya dua riwayat. Satunya dengan pendapat pertama, yang keduanya dengan pendapat yang keempat. Dibedakan. Yang hamil qadha, yang menyusui qadha plus fidyah. Pendapat yang kelima, ini pendapat yang memang banyak dikritisi lah. Ya. Apa kemungkinan yang kelima? Semua kemungkinan sudah disebutkan. Kemungkinan terakhir apa? Tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Nah, ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm, mazhab Zahiri ya. Mungkin pernah dengar mazhab Zahiri ya. Nah, beliau ini meyakini tidak ada kewajiban selama dia tidak mampu, tidak qadha, tidak juga fidyah. Tapi ini ditentang oleh mayoritas ulama. Nah, dari 5 pendapat ini, yang paling hati-hati, yang paling menenangkan itu pendapat yang pertama ya, wajib qadha dan fidyah. Dengan catatan kalau si ibu hamil menyusui ini mampu mengqadha. Tapi kalau kondisinya nggak mampu mengqadha, seperti apa? Ketika hamil, repot hamilnya muntah-muntah ya. Setelah melahirkan ada kewajiban menyusui. Mau qadha nyusui 2 tahun. Repot ya. Setelah menyusui beres 2 tahun mau mengqadha ternyata hamil lagi. Ya. Nah, nggak beres-beres ini. Nah, gimana? Kalau kondisi seperti ini kan sulit. Dan ini banyak terjadi. Banyak ditanyakan, gimana saya nggak ada kesempatan untuk mengqadha. Baru beres nyapih anaknya, ternyata sudah ngisi lagi. Ya sudah. Dalam kondisi seperti ini, maka kewajibannya hanya membayar fidyah. Ya, walaupun yang paling hati-hati tadi, fidyah plus qadha. Kalau masih mampu, silakan. Sebaiknya di-qadha. Dan ingat-ingat catat berapa hari. Ya. Namun khawatirnya kan kalau sudah 2 tahun, otomatis 2 tahun 2 Ramadan. Wah, sudah berapa tuh? 60 hari misalkan, ditambah ketika hamil 90 hari. Nah, itu kan memberatkan ya. Maka kalau memang tidak ada kemampuan, pendapat yang ketiga tadi sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar hanya mewajibkan fidyah saja ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ya, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Amin, amin, amin. Sakit apa? Mohon maaf. Demam tinggi. Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan kesembuhan ya bagi saudara kita dan semua yang sedang diuji dengan penyakit. Jadi ini dikembalikan ke kondisi orang yang sakit tadi. Kalau memang ada kekhawatiran dengan saum dia ini akan sakit, maka dia punya rukhsah. Tapi bagaimana cara pencegahannya? Ya, ini bisa dikonsultasikan dengan ahli kesehatan ya. Gimana kalau saya penyakitnya seperti ini, kira-kira agar saya bisa tetap saum gimana? Nah, itu bisa dikonsultasikan. Apakah dengan tetap tadi berolahraga dan lain semacamnya ya. Maka itu bisa dikonsultasikan lebih baik dengan ahli kesehatan ya. Namun setiap orang memang bisa menilai dirinya. Dan itu tentunya dengan tajribah percobaan ya. Kalau hanya sekedar mengira-ngira kira-kira saya kuat atau tidak, ya sudah coba saja dulu. Saum. Kalau ternyata memberatkan dia, nggak sanggup, tinggal berbuka saja. Dan kewajiban dia nanti mengqadha. Tapi kalau memang ternyata tidak terlalu memberatkan, ya memang ada sakit mungkin meriang, tapi masih mampu, tidak terlalu memberatkan, tidak menghalangi dia dari mengamalkan yang wajib dan mengamalkan ibadah-ibadah sunnah juga, maka ya menjadi pilihan tadi. Mau tetap saum silakan selama tidak memberatkan dirinya, karena bisa jadi makruh. Namun yang dilarang itu kalau sampai membahayakan. Jadi kalau sampai membahayakan kondisi kita, maka jangan memaksakan berpuasa. Begitu ya, mudah-mudahan jelas ya. Bisa dikonsultasikan ke yang lebih ahli dalam masalah kesehatan ya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi jemaah? Enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Hari, enggak Pak Hari? Ya, mari. Malam ya. Tapi saya pernah mendengar bahwa ada niat yang bulan. Ya. Ya. Ya, barakallahu fiik. Ya, sempat kita singgung ada pendapat yang membolehkan niatnya 1
kali untuk 30. Ini pendapatnya Imam Malik. Pendapatnya Imam Malik. Jadi kalau yang beramal dengan mazhab tersebut ya silahkan saja. Ya, namun yang lebih hati-hati karena penjelasan mayoritas itu setiap ibadah satu hari itu berbeda dengan ibadah yang selanjutnya. Jadi niat hari ini ya beda dengan niat besok. Jadi tidak bisa digabungkan satu kali untuk 30 hari. Ya. Jadi setiap malam itu ibadah yang berbeda puasanya. Maka setiap ibadah yang berbeda memerlukan niat pula yang berbeda. Itu lebih hati-hati sebetulnya. Ya, diperbaharui. Jadi masalah niat ini sebetulnya kan dengan kita bangun sahur, ya, itu sudah masuk, sudah terbetik dalam hati saya, sudah dianggap niat. Ya, apalagi orang yang rajin tarawih, bangun sahur, ya, itu sudah senantiasa niat membersamai dia. Jadi bukan sesuatu yang harus sengaja dihadirkan dulu, tidak. Ketika terbetik dalam hati, besok sahurnya hari sekian, besok tanggal sekian, ya, itu sudah menjadi niat. Ya, jadi cukup sebetulnya. Ya. Namun sebagai bentuk kehati-hatian ya setiap malam itu diperbaharui niatnya, itu lebih hati-hati ya dibanding satu niat untuk 30 hari atau 1 bulan. Gitu Pak. Itu ada pendapatnya Imam Malik rahimahullah taala. Allah a'lam bishawab. Kita lanjutkan sedikit jamaah tentang haid dan nifas. Nah, ini kelompok yang kedua. Jadi kan kelompok pertama tuh. Kelompok pertama ada berapa macam? Ada 6. Kelompok pertama ada 6 yang boleh berbuka dan saum. Kelompok kedua wajib baginya untuk berbuka. Siapa? Wanita yang haid dan nifas. Hanya 2 saja. Wanita haid dan nifas tidak boleh, akan haram hukumnya mereka berpuasa. Wajib berbuka dan kewajibannya apa? Nanti mengqadha sesuai jumlah hari yang ditinggalkan. Ya. Sampai di situ. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan jamaah sebelum ditutup? Ya, silakan Bu. Ya. Dalam mengqadha Bu ya? Mengqadha yang wajib dulu atau puasa sunnah dulu? Kalau mau yang afdal Bu, yang afdal ya. Yang afdal itu selesaikan dulu yang wajib. Yang afdalnya. Jadi kalau ada kemungkinan kemampuan ibu mengqadha dulu yang wajib dan masih kebagian puasa 6-nya, maka silahkan yang wajib dulu. Misalkan ya batalnya cuma 5 hari ya. Saya mau saum yang wajib dulu, masih ada sisa 10 hari untuk saum 6 hari Syawal. Maka yang lebih afdal wajib dulu. Tapi kalau ternyata sudah mepet nih misalkan karena di awal-awal Ramadan masih banyak kue lebaran gitu ya, mau saum berat misalkan. Pertengahan masih banyak kunjungan ke rumah saudara. Tinggal sisa-sisa terakhir, 7 hari terakhir nih. Kalau saya pakai qadha, saya nggak bisa saum Syawal. Dalam kondisi seperti ini boleh bagi dia untuk saum sunnah Syawal dulu karena saum sunnah Syawal terbatas. Hanya di bulan Syawal saja. Sedangkan qadha bisa di hari lain. 11 bulan itu panjang ya. Dan itu pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya, ibunda kita tercinta. Aisyah mengatakan, aku punya kewajiban qadha dan tidak sempat aku selesaikan kecuali di bulan Sya'ban. Jadi Aisyah mengakhirkan qadhanya sampai ke bulan Sya'ban. Jadi silahkan Bu ya, sesuai dengan kondisi. Mau sunnah dulu boleh, tapi yang lebih afdal memang selesaikan yang wajib dulu. Itu wallahu ta'ala. Jadi tidak terikat keutamaan. Memang ada sebagian ulama mengatakan keutamaan 6 Syawal itu kalau sudah selesai saum Ramadan. Bagi yang sudah menyempurnakan baru dapat keutamaan 6 hari, yaitu sama dengan puasa 1 tahun. Cuman maknanya man shoma Ramadan di situ barang siapa yang saum kebanyakan dari saum Ramadan. Jadi walaupun belum beres qadhanya dia tetap boleh saum 6 hari di bulan Syawal dan tidak diwajibkan berturut-turut. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i memang dianjurkan berturut-turut 6 hari. Namun boleh dipisah-pisah, mau 2 dulu, selang-selang sehari, tidak boleh, silahkan ya. Hari ini masih ada kegiatan di luar, saya nggak saum, besok baru saum, boleh dipisah-pisah ya. Yang penting jumlahnya 6 hari. Itu wallahu a'lam bishawab. Cukup jemaah? Masih ada pertanyaan? Nah, cukup ya, sudah jam 6:05. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya, menjadi bekal bagi kita untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Itu inti pertama ya.
Jadi ketika menyambut Ramadan ini yang pertama kali harus kita siapkan adalah kondisi hati kita. Jangan sampai ada rasa terbebani. Aduh, Ramadan bentar lagi ya. Aduh, nanti nggak bisa minum. Jangan ada. Harus bahagia dan gembira sebagaimana Nabi menyampaikan kepada para sahabat, ini Ramadan sudah akan datang, maka bergembiralah. Karena dengan hati yang gembira, bahagia, itu akan memudahkan kita untuk melakukan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi ketika datang gembira, ketika Ramadan mau berlalu, pergi kita malah merasa sedih. Itu yang harusnya. Jangan kebalikan. Mau Ramadan sedih, kesal. Pas Ramadan mau berakhir, alhamdulillah ya, senang karena mau lebaran nggak usah saum lagi. Jangan seperti itu. Ya, kebalikannya harusnya ya. Kami tamumu yang istimewa hanya beberapa hari saja bersinggah di kita, 1 bulan saja, maka istimewakan apa yang Allah muliakan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, mengistimewakan syiar-syiar Allah, dan syiar terbesar kan terlihat di bulan Ramadan, itu termasuk bagian dari ketakwaan kita. Ya, wallahu taala alam. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.